Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengatasi perilaku anak yang mencuri. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, entah dilatar belakangi oleh apa gitu ya. Kadang-kadang ada sesuatu barang yang hilang di rumah itu, dan setelah kami cari, tanya sana, tanya sini, ternyata anak kami yang mengambil gitu Pak Paul ya. Dulu, terus khususnya waktu masih kecil itu. Nah, dia memang sengaja melakukan itu. Tetapi yang saya ingin tanyakan itu, tentu kami orang tua tidak pernah mengajarkan hal seperti itu gitu. Tetapi kenapa anak itu melakukan pencurian itu di dalam rumahnya sendiri gitu Pak? Sebetulnya ada kira-kira 4 penyebab ya Pak Gunawan kenapa anak itu mencuri. Nah, masing-masing tipe ini saya kira adalah tipe anak yang kita perlu pahami agar kita bisa mengenal kenapa anak kita itu mencuri. Yang pertama adalah anak mencuri karena dia adalah seseorang yang impulsif. Impulsif berarti dia itu bertindak tanpa pikir panjang. Dan tindakannya itu tindakan yang muncul dengan seketika. Jadi intinya dia adalah anak yang kurang begitu bisa menguasai dirinya, menguasai keinginannya. Iya. Dalam hal ini Bapak, yang saya katakan mencuri ya, atau yang kita maksudkan mencuri itu adalah dia mengambil sesuatu barang milik saya atau milik istri saya gitu ya. Ya tanpa dia ngomong lebih dulu, jadi bukan sekedar meminjam gitu ya. Kalau meminjam sih kami bisa mengerti, tapi kan dia mesti ngomong dulu. Pengertiannya mencuri kan dalam hal ini seperti itu gitu Pak Paul ya. Jadi orang yang anak ini mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya itu tak? Betul. Jadi dia sebetulnya tahu ini bukan miliknya, tapi ada dorongan seketika yang membuat dia ingin memilikinya. Jadi walaupun dia sudah tahu ini bukan barang miliknya, namun tetap dia ambil. Kenapa tetap dia ambil? Nah, karena tipe yang pertama ini impulsif adalah karena dia impulsif. Nah itu apa yang melatar belakangi kok dia bisa punya karakter seperti itu, impulsif gitu? Sebetulnya sifat impulsif itu sifat yang pada dasarnya muncul sejak bawaan, sejak lahir. Jadi ada orang-orang yang memang mempunyai sifat impulsif lebih tinggi daripada yang lainnya. Kita sebetulnya masing-masing punya sifat impulsif. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita inginkan itu dengan seketika. Tapi ada orang-orang tertentu yang lebih bergebu-gebu keinginannya. Nah, orang-orang seperti ini akan mengalami banyak kesukaran untuk bisa mengontrol keinginannya itu. Nah, anak-anak yang impulsif seperti ini juga. Pada umumnya anak-anak ini anak-anak yang aktif ya, anak-anak yang bertenaga, anak-anak yang banyak energinya, dan anak-anak yang memang nggak terlalu mudah tunduk pada perintah orang tuanya. Jadi agak keras kepala juga. Namun ya tidak mesti anak-anak ini seperti yang tadi saya gambarkan. Pada dasarnya adalah dia impulsif. Dan kesukarannya dia itu mengontrol keinginannya, yang akhirnya membuat dia seringkali berurusan dengan masalah-masalah yang negatif. Jadi pelanggaran-pelanggaran misalnya. Tapi itu bukan faktor keturunan gitu Pak Paul ya? Impulsivitas itu seringkali memang diturunkan. Jadi orang-orang yang mempunyai ayah ibu atau salah satu dari orang tua mereka yang lumayan impulsif, salah satu dari anak mereka bisa mewariskan sifat itu. Jadi kalau beremosi, cepat beremosi, mau sesuatu, susah sekali lawannya, kemauannya sangat keras sekali, gitu. Kemudian tipe yang lain, Bapak? Tipe yang lain adalah anak yang membutuhkan perhatian, Bu Ida.
Nah, anak ini sebetulnya anak yang terlalaikan ya, terabaikan. Dia kurang sekali kasih sayang, kurang sekali mendapatkan interaksi dari orang tua, jarang diajak ngomong, ataupun kalau diajak ngomong dalam hal tugas, sudah buat PR belum. Tapi selain dari itu ya tidak ada lagi perhatian yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, dari latar belakang seperti ini bisa muncul perilaku mencuri. Karena apa? Karena kurangnya aktivitas, kurangnya kegiatan, kurangnya interaksi, sehingga hidupnya itu lumayan hampa, kurang banyak teman di luar. Nah, akhirnya di sekolah dia lihat temannya punya barang, dia ambil. Karena apa? Ya teman-teman juga jarang ajak dia ngomong, dia sendirian aja. Di rumah jarang ada yang ajak ngomong, terus dia lihat ada uang mamanya, jadi dia ambil uang itu. Untuk apa? Kebanyakan dia akan belikan barang-barang yang sesuai dengan usia itu. Mainan kecil-kecilan, makanan kecil-kecilan. Tapi sebetulnya bukanlah mainan itu yang mendorong dia mencuri. Sebab kalau tidak ada mainan itu juga nggak apa-apa. Dia nggak terlalu butuh. Nah, ini salah satu keluhan orang tua yang kadang-kala saya dengar, yaitu waktu mendengar anak mereka mencuri, ternyata anak-anak itu nggak terlalu membutuhkan barang itu. Dia suka-suka. Ya, tapi yang nggak terlalu sangat membutuhkan. Hanya sekedar menarik perhatian orang tua atau guru gitu. Nah, dalam kasus yang kedua ini sebetulnya dia sendiri melakukan itu bukan dengan tujuan menarik perhatian. Tapi untuk mengisi kehidupannya yang kosong itu. Sebab hidup yang kosong sangat meresahkan ya, sangat tidak enak. Tidak ada yang ajak ngomong, tidak ada yang ajak main, baik di sekolah maupun di rumah. Akhirnya ya diam-diam sendirian. Nah, muncullah pikiran-pikiran melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, yang sedikit menggairahkan. Nah, dia ambil uang atau apa, terus dia belikan mainan lagi, dia belikan barang-barang tertentu. Jadi ada aktivitas dengan dia membeli barang, kan itu ada aktivitas dengan dia membeli yang dia sukai, makanan yang dia sukai. Nah, berarti perasaannya akan jauh lebih senang, lebih tenang, lebih nyaman. Jadi untuk mencari kepuasan juga gitu ya Pak? Iya, kalau kita mau labelkan kepuasan boleh, atau ya kesenangan sedikit lah gitu. Sebab hidupnya sangat meresahkan, sangat nggak ada apa-apanya. Berarti itu anak yang sudah agak lebih besar gitu Pak Pal ya, bukan balita yang bisa melakukan itu kan? Yang bisa menyadari akan kekosongan hidupnya itu kan paling tidak itu dia sudah agak besar gitu. Saya pernah mendapatkan kasus anaknya mungkin masih lumayan kecil ya, masih 6 tahunan. Tapi sudah berbuat seperti itu Pak? Iya, bisa juga begitu. Jadi dia sendiri nggak harus menyadari bahwa dia butuh perhatian. Enggak, tapi yang udah pasti adalah hidupnya itu ya sangat kurang sekali dengan perhatian. Apakah memang ada batas-batas umur tertentu Pak untuk anak yang suka mencuri itu? Kadang-kadang kan katanya ada batas umur yang tertentu di mana anak itu suka mencuri. Maksud Ibu Ida mencuri yang ditoleransi ya? Batas umurnya sampai umur berapa? Iya. Pada dasarnya anak-anak memang akan cenderung mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, pada tahap masih kecil di bawah umur misalnya 5 tahun ya, di antara umur 2 sampai 4 tahun gitu, 2 sampai 5 tahun dah paling tua. Perilaku tersebut ya masih kita toleransi. Dalam pengertian itulah perilaku anak-anak. Tapi setelah umur 5 tahun dan setelah dia mengetahui apa itu mencuri dan terus melakukannya, nah itu mulailah menjadi masalah. Bukan lagi perilaku yang wajar. Kalau tipe yang lain, yang ketiga Pak? Tipe ini tipe egosentrik Pak Gunawan. Jadi anak-anak ini anak-anak yang tidak menyadari batas milik. Maksudnya begini. Tadi saya sudah singgung bahwa anak-anak itu sebetulnya pada masa kecil cenderung mengambil barang milik orang lain. Karena dia belum bisa menyadari bahwa barang itu milik orang lain. Jadi ada batas antara miliknya dan milik orang lain. Nah, seorang psikolog bernama Gordon Elford mendefinisikan diri dari berbagai aspek. Salah satunya adalah yang disebut perluasan diri. Nah, diri dalam kategori perluasan ini adalah diri yang terdiri dari barang-barang miliknya. Jadi kita mendefinisikan siapa kita dari misalnya
di mana kita dulu sekolah, di mana kita sekarang bekerja, rumah kita di mana, apa mobil kita, apa baju yang kita sering pakai, di mana gereja kita. Dengan kata lain itu adalah perluasan diri, barang-barang yang diidentikan dengan siapa kita ini. Nah, anak-anak sebetulnya mempunyai konsep itu pada masa kecil. Mainan ini mainanku, barang ini barangku. Tapi masalahnya adalah anak-anak kecil belum bisa berkata bahwa barangmu bukan barangku. Dia cenderung berkata barangmu barangku. Nah, perlahan-lahan muncullah batas. Waktu dia ditegur jangan mengambil barang orang lain, dia barulah mulai membentuk suatu batas atau pagar di mana dia bisa berkata ini barangku dan itu barangmu. Dan yang barangku menjadi modal dia untuk mendefinisikan siapa dirinya. Nah, anak-anak yang egosentriknya tinggi sekali, rupanya nggak mengenal batas ini. Jadi terus dia langgar, dia terjang pagar rumah orang lain. Barang orang lain barangku. Jadi mendefinisikan dirinya sangat luas. Ini maksudnya adalah egois sekali, terlalu egosentrik. Tapi kalau seperti itu, kan dia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu salah gitu. Kebanyakan tahu dia salah. Tapi karena nggak ada batasan itu, tetap saja dia langgar. Jadi dia tahu itu salah, tapi memang nggak terlalu mengganggu. Nggak terlalu mengganggu. Memang ada kasus di mana nggak tahu dia salah, ada juga. Namun pada umumnya anak-anak sebetulnya tahu gitu, karena orang tuanya diberitahu berulang-ulang itu ya. Betul. Tapi dia tidak mau mengerti itu karena egonya terlalu luas itu tadi. Betul. Jadi anggap semua miliknya. Iya. Tapi barangnya sendiri tidak boleh dikasihkan kepada orang lain. Tidak boleh itu ya. Betul. Betul. Iya. Kemudian tipe yang keempat apa? Tipe yang keempat adalah anak yang bermasalah, Bu Ida. Jadi anak yang bermasalah ini biasanya mempunyai kebiasaan mencuri, dalam istilah resminya ya disebutnya kleptomania. Anak-anak yang kleptomanik, anak-anak yang terus mencuri. Nah, sekali lagi saya akan munculkan satu istilah yang sedikit asing, yaitu kompulsivitas, kompulsif, dalam bahasa Inggrisnya compulsive. Kompulsi berarti perilaku itu harus dilakukan olehnya. Kalau tidak, nggak bisa. Dia harus lakukan. Contoh yang lain ya tentang perilaku kompulsif. Ada orang yang harus membersihkan rumahnya setiap hari. Kalau tidak, dia merasa tidak puas. Jadi itu suatu penyakit ya Pak Pol? Betul, itu suatu gangguan kejiwaan. Kalau dicampur dengan obsesi, pikiran-pikiran yang tak bisa dilepaskan menjadi obsessive compulsive. Gitu. Jadi dia dosis resminya kita sebut OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi gangguan obsesi dan kompulsi. Nah, ada juga bagian yang hanya gangguan kompulsinya. Nah, kleptomania seperti itu. Jadi dia melihat barang, dia harus ambil. Masalahnya dia nggak butuh. Ditanya kenapa ambil? Ya mau ambil. Kenapa? Butuh nggak? Nggak butuh. Suka sekali nggak? Ya, biasa saja. Nah, jadi dia sendiri nggak bisa menguasai tingkah lakunya. Sehingga pencurian atau mencuri menjadi bagian dari kompulsivitasnya yang harus dia lakukan. Nah, ini memang yang lebih parah. Nah, ini biasa juga diidap oleh anak-anak remaja. Ada sebagian begitu terus dibawa sampai usia dewasa. Iya. Tapi ada yang mengatakan itu hanya pada barang-barang tertentu gitu Pak Mas. Atau semua jenis barang yang dia bisa lakukan itu. Kalau kleptomania sebetulnya untuk semua jenis barang. Jadi bukan barang yang mengkilat atau apa, enggak Pak? Nggak harus ya. Nggak harus. Nggak harus. Mungkin saja dia akan membentuk suatu preferensi yang dia sukai barang-barang tertentu. Yang mungkin. Tapi ada juga yang enggak. Pokoknya dia misalkan ke supermarket. Dia jalan-jalan di lorong-lorong banyak barang. Ya dia mau ambil aja itu barang. Untuk apa yang sebetulnya nggak ada yang dia pikirkan. Gunanya untuk apa, tujuannya untuk apa, nggak ada sama sekali. Nah, ini memang jadinya dikategorikan anak yang memang bermasalah. Kalau ini Pak Pol, akibat pergaulan gitu Pak Pol, ya, biasanya dialami oleh anak-anak remaja gitu ya. Uang sakunya terbatas, lalu mereka berkumpul-kumpul bersama-sama misalnya ke supermarket atau apa,
Nah, melihat teman-temannya itu mencuri, nah, dia juga didorong oleh teman-temannya untuk ikut mencuri sekali, Pak. Betul. Dalam kasus ini sebetulnya dorongan mencuri ini dorongan yang masih lebih ringan. Karena benar-benar muncul atas dorongan teman. Jadi sifat-sifat yang eksternal yang tadi kita bahas itu sebetulnya lebih ke internal itu, lebih susah diobati. Yang eksternal lebih gampang sebetulnya. Kalau dia dipisahkan dari lingkungan itu Betul. bisa teratasi. Betul. Nah, sekarang kalau yang sifatnya internal seperti tadi, Pak, ya, kita mulai aja misalnya anak itu impulsif gitu ya. Nah, bagaimana itu kalau itu terjadi pada anak kita justru? Iya. Ada beberapa cara penanganan, Pak Gunawan, untuk anak-anak yang bermasalah dengan sifat mencuri ini. Otomatis kita memang perlu menanamkan apa itu salah, apa itu benar, apa itu yang tidak seharusnya dilakukan, yang seharusnya dilakukan, dan apa itu malu, itu perlu ditanamkan. Sehingga meskipun dorongan impulsivitasnya kuat, dia ingin mengambil, tapi ingatan bahwa ini salah, atau ingatan bahwa ini adalah hal yang memalukan, lama-lama akan cukup untuk mendorong dia untuk tidak melakukan itu. Dan juga diperlukan sanksi sebetulnya. Sanksi yang menghukum perbuatannya itu. Agar dia akhirnya bisa tahu bahwa kalau dia melakukan hal ini akan ada sanksi, yaitu misalnya seterat atau hukuman. Namun mudah-mudahan rasa-rasa takut ini akan mendorong dia juga untuk menghentikan perbuatannya itu. Tentu ada situasi di mana situasi itu mendukung seseorang itu bisa mencuri ya Pak Pol ya. Iya betul. Ada beberapa Bu Ida. Yang pertama adalah situasi di mana ya sangat kurang ya pengawasan atas benda berharga dalam rumah kita itu. Maksud saya begini, ada rumah yang sangat terbuka semuanya, benda-benda berharga pun dibiarkan berserakan ya dengan terbuka, tidak ada tempat-tempat yang privat. Nah itu sebetulnya tidak bijaksana. Misalkan ada orang berkata, tapi kan kami orang nggak punya, kami nggak bisa beli lemari berangkas misalnya. Ya nggak usah berangkas, kotak sabun pun nggak apa-apa asal kita tutup dengan baik begitu. Jadi setiap rumah seharusnya mempunyai tempat yang privat. Ada tempat yang terbuka di mana anak boleh lihat, boleh ikut masuk ke dalamnya. Namun harus ada tempat-tempat yang privat di mana anak-anak tahu ini milik orang tua, dan yang ada dalam lemari itu misalnya adalah benda berharga yang tidak boleh saya ambil. Jadi anak-anak belajar mengerti bahwa ini bendaku, itu bendamu. Ini benda yang ku sayangi dan rupanya itu benda yang engkau sayangi. Ini benda yang berharga bagiku dan itu benda yang berharga bagimu. Nah, mereka harus mempunyai rasa seperti ini. Tapi caranya bagaimana? Ya caranya dengan menciptakan suasana atau situasi di mana ada tempat-tempat yang privat, yang mereka nggak boleh sembarangan buka. Nah disitulah kita taruh benda-benda berharga. Jadi ya nggak mencobai anak ya Pak Pol ya. Betul. Kesatu nggak mencobai dia, nggak menggoda ya untuk memiliki benda-benda itu. Dan yang kedua adalah untuk menanamkan rasa respect terhadap hak milik orang lain. Begitu. Nah ini penting sekali. Ada yang saya tahu ya keluarga di mana anak-anak bisa ambil kunci buka lemari orang tuanya. Nah itu sebetulnya tidak bijaksana. Ya mungkin pikirnya orang tuanya ya itu anaknya sendiri gitu. Jadi toleransinya mungkin terlalu luas untuk itu. Betul. Tapi akhirnya memang membuat si anak gak mengenal batas. Begitu dia keluar rumah, dia bergaul dengan orang, dia cenderung menerapkan sistem hidupnya itu kepada orang lain pula. Jadi dia akan mengambil barang yang bukan miliknya, dia akan meminjam barang yang bukan miliknya. Waktu saya dulu kuliah, saya masih ingat teman kamar saya suka mengambil makanan saya di lemari. Saya suka kesal sekali karena saya sudah beritahu dia. Saya mula-mula diam saja. Dia ngambil makanan saya. Akhirnya saya ajak dia ngomong saya baik-baik. Saya bilang, jangan ambil makanan saya. Kalau mau ambil minta izin dulu. Oh iya. Nah bagi sebagian orang minta izin adalah hal yang baru.
Sebab bagi mereka ya nggak apa-apa ngambil barang orang. Sebab di rumah dulu ya begitu, nggak ada batas sama sekali. Apa nggak punya perasaan bersalah gitu Bang Bo? Dalam kasus ini mungkin tidak. Jadi anak-anak ini merasa ya nggak apa-apa mengambil barang orang lain. Mereka mengerti itu mengambil barang orang lain. Tapi ya mereka okekan karena di rumah dia okekan. Nah situasi ini bisa mendorong anak untuk mencuri. Karena di rumah tidak ada batas, di luar pun akhirnya dianggap tidak ada batas. Dan kalaupun ada batas berarti ya boleh dilanggar. Iya. Tapi kan setiap anak itu, setiap orang ya, juga mulai anak-anak itu kan dibekali dengan hati nuraninya. Sehingga sekalipun buat dia tidak apa-apa, tapi kan hati nuraninya itu berkata ini keliru ini gitu. Iya. Ya ini situasi yang kedua Pak Gunawan, yaitu ada rumah tangga atau situasi di mana ya sangat kurang penanaman hati nurani pada diri anak. Biasa gitu, tidak dilatih untuk betul. Suara hati nuraninya itu didengarkan gitu. Betul. Dan kurang diajarkan. Jadi anak-anak ini memang kurang tahu benar salah. Dan tindakan-tindakan itu ya akhirnya nggak menimbulkan rasa salah. Ada yang seperti itu. Saya pernah berbicara dengan seorang dewasa ya yang mengakui bahwa waktu kecil dia mengambil uang orang tuanya apa. Dan saya tanya, apakah engkau merasa bersalah? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak merasa bersalah. Nah di sini kita melihat ya hati nurani kurang bekerja. Karena apa? Kemungkinan besar karena kurang ditanamkan oleh orang rumah, orang tuanya. Perlu pas enggak Pak Bo? Sebagai orang tua itu kita juga mengawasi milik anak-anak kita itu. Saya kira baik sekali itu Bu Ida. Jadi kita sendiri memang mengawasi ya apa-apa saja yang dia miliki gitu. Kadang-kadang kan tahu-tahu dia punya apa, asalnya dari mana, kan kita perlu tanya itu. Betul sekali. Apalagi kalau dia tidak pernah punya, tiba-tiba punya. Apalagi barang yang sedikit berharga, kita harus tanya. Gitu. Ya. Memang saya rasa mencuri itu juga dalam tingkat yang tertentu Pak Bal ya. Itu menjadi pengalaman banyak orang ya. Saya pun pernah melakukan itu dalam skala kecil-kecilan gitu. Sebenarnya ada rasa kepuasan tersendiri Pak Bal. Kalau misalnya orang tua kita tidak tahu bahwa barangnya itu dicuri. Itu yang mendorong ini diulangi lagi gitu. Betul. Pertama sedikit kecil ya uang gitu misalnya mungkin ya 1.000, 2.000. Tapi lama-lama kan tambah banyak itu yang diambil. Mencuri itu pada dasarnya mempunyai sistem imbalan yang tersendiri Pak Gunawan. Imbalan pertama adalah secara psikologis atau emosional. Tadi Pak Gunawan sudah singgung, yaitu adanya kepuasan tersendiri. Adanya kepuasan, kenapa ya kok mencuri ada kepuasan? Karena kita bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, yang menegangkan. Kita ini sedikit lebih berani dari orang lain. Nah ada unsur itu juga. Waktu kita berhasil melakukan sesuatu yang menegangkan, yang berbahaya, dan lolos, itu ada kepuasannya. Ada kepuasannya. Yang berikutnya adalah sistem imbalan dalam mencuri. Kita bisa memiliki yang dimiliki orang lain. Nah ini juga menimbulkan suatu kepuasan. Kita bisa mencicipi ya, memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Kita senang. Begitu. Dan yang ketiga adalah kita bisa menikmati hasil curian itu. Dengan uang yang kita miliki, kita bisa beli barang-barang yang kita inginkan. Nah akhirnya, ya ketiga unsur ini menjadi suatu sistem imbalan dalam mencuri. Ini yang membuat akhirnya orang atau anak-anak kecil terus mencuri. Iya. Lagi pula, yang saya ingat itu, saya biasanya tidak minta kembali gitu ya Bapak. Cuman tanya loh, oh ya tadi saya ambil gitu ya, saya belikan ini. Dia lain kali jangan, nah cuman gitu aja Pak. Nah itu membuka peluang, saya lain kali ya saya ambil lagi. Betul. Sebenarnya bagaimana Pak? Kalau diminta seandainya waktu itu ya, ayah saya bilang, kembalikan, sudah iya habis uangnya. Yang baik adalah sistem sanksi ya Pak Gunawan. Nah salah satu sistem sanksi yang bisa diterapkan untuk pencurian adalah bukan saja dia harus mengembalikan, tapi dia harus juga mengembalikan
ditambah dengan sanksinya. sanksinya atau hukumannya. Ini yang Alkitab katakan. Jadi kalau orang kedapatan misalnya mencuri atau apa, bukan saja barang itu harus dikembalikan, tapi berkali-kali lipat dikembalikannya. Nah, anak yang misalnya mencuri uang kita 1.000 rupiah, waktu kita tanya mana uangnya, sudah habis saya belikan apa-apa. Oke. Misalkan uang jajannya satu hari 300 rupiah, kita katakan 1.000 rupiah itu engkau harus kembalikan, dan hukuman atas pencurianmu sekali ini adalah saya tambahkan 200 rupiah. Berarti apa? Berarti 4 hari tidak dapat uang jajan. Dia harus bayar balik. Nah, ini jauh lebih efektif daripada marah-marah, memukuli si anak. Sebetulnya itu jauh lebih efektif. Jadi bentuk pencurian yang dilakukan oleh anak-anak itu bukan sekedar kenakalan atau salah satu bentuk dari kenakalan. Ada. Jadi anak-anak remaja yang mulai nakal, mulai mencuri karena dia mau beli rokok atau apa. Nah, itu bisa kenakalan. Tapi sebetulnya kenakalan dalam kasus seperti ini lebih gampang diobati. Yang jauh lebih susah diobati adalah yang memang sudah dari kecil itu. Yang tidak ada batas, yang impulsif, yang kleptomania, atau yang kurang perhatian, terus menjadi bagian dalam kehidupannya. Itu lebih sulit diobati. Kalau yang remaja-remaja karena nakal-nakal sedikit, ya dengan sanksi dan diomeli atau apa, mungkin sekali bisa berhenti. Iya, biasanya kita orang tua mengharapkan atau memperkirakan nanti kalau sudah besar dia sudah bisa membedakan yang boleh dan tak boleh, akan hilang sendiri gitu ya Bapak. Ada kalanya hilang sendiri memang. Waktu dia mendapatkan perhatian dari temannya di sekolah, keinginan mencuri lebih kurang. Maksud saya begini, anak-anak yang relatif sehat sebetulnya ya, tapi kurang sekali perhatian di rumah. Tapi itu lama-lama di sekolah dia banyak teman-teman ngobrol. Nah, otomatis pikiran mencurinya akan berkurang. Karena apa ya? Karena pergaulannya makin luas, makin banyak teman, main dengan teman, lari ke sana ke sini. Ya, yang justru lebih rawan adalah yang diem, tidak ada teman, sendirian. Nah, dia perlu aktivitas dia curi barang orang lain. Apakah ada pencurian yang bisa ditoleransi, Pak? Mencuri hati. Mencuri perhatian. Sebetulnya enggak. Jadi setiap tindak pencurian harus kita tanggapi. Jangan kita diamkan. Tidak boleh. Dengan itu apa firman Tuhan itu yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab itu? Di dalam Amsal 22 ayat 15, firman Tuhan berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Firman Tuhan memang menekankan sekali disiplin, pembentukan, pengarahan. Dan tidak ada konsep di Alkitab ya yang mendukung pandangan bahwa biarkanlah anak-anak bertumbuh dengan sendirinya secara natural. Enggak. Tugas orang tua lah untuk mengarahkan anak. Nah, termasuk dalam hal mencuri ini. Saya kira salah satu hal yang paling pokok harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan pengawasan pada anak. Anak yang tidak terawasi dengan baik cenderung ya terlibat dalam masalah. Masalahnya pada masa kecil akan juga kecil, bertambah besar akan juga bertambah ruwet. Dan menanamkan kejujuran tuh ya Pak Boy. Betul sekali. Betul sekali. Jadi orang tua memang harus menanamkan kejujuran itu. Tapi justru seringkali kadang-kadang dengan alasan apa gitu ya, anak itu justru melihat orang tuanya mencuri Pak Mas. Itu saya pernah lihat waktu saya masih kerja di departemen yang mengurus anak-anak yang dianiaya itu dulu. Ada satu anak remaja yang mencuri, ketangkep polisi dan sebagainya. Akhirnya satu kali lagi ketangkep sama mamanya. Dan baru saya tahu yang suka mencuri mamanya. Dia disuruh sama mamanya mencuri juga. Mamanya mengambil barang, dia disuruh tunggu di depan lorong untuk melihat ada orang atau tidak. Dia pantas anaknya mencuri karena mamanya pun pencuri. Langsung ya Pak Boy itu ya. Langsung dituruti. Langsung mencontoh ya. Betul. Orang tua. Betul.
Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.